Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki, ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Film yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari film Bahubali pertama, di mana sebelumnya Katappa telah mengakui bahwa dialah yang melenyapkan Amarendra Bahubali, yaitu ayah Mahendra Bahubali alias Shiva. Kemudian cerita flashback pun dimulai kembali. Setelah perang usai, Amarendra Bahubali akan segera dinobatkan menjadi raja. Namun sebelum itu, kerajaan akan merayakan Raksas Uksas yang dilaksanakan 24 tahun sekali. Ini adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan kerajaan untuk membawa api di atas kepala menuju kuil Mahadev untuk membakar patung raksasa. Selama perjalanan, kaki tidak boleh berhenti berjalan. Saat itu gajah tiba-tiba mengamuk dan mengacaukan acara ini. Saat gajah hendak menyerang ibu Shivagami, Amarendra Bahubali dengan gagah datang menyelamatkannya. Ia berhasil membuat kaki Shivagami tidak terhentikan dan upacara pun berjalan dengan lancar. Hal itu membuat Bahubali semakin dicintai oleh rakyatnya. Semua itu membuat Wijayadeva semakin terpuruk. Ia bahkan menyuruh putranya melenyapkan ibu kandungnya sendiri. Ia sangat kecewa dengan istrinya karena lebih memilih anak angkatnya untuk menjadi raja. Tak lama kemudian Katappa datang memberikan kabar dari Shivagami bahwa penobatan Amarendra Bahubali akan dilaksanakan pada hari Vijayadasami. Hal itu membuat Wijayadeva semakin marah karena hal yang dulu terjadi pada dirinya terulang kembali kepada anaknya. Lalu ia berkata, "Dulu seharusnya aku yang menjadi raja, tapi ayah memberikan kedudukan itu kepada adikku dan sekarang putraku, ia juga mengalaminya. Hei Katappa, kenapa aku tidak bisa menjadi raja? Apakah karena aku cacat?" Katappa pun kemudian menjawab, "Anda tidak bisa menjadi raja bukan karena cacat, tapi karena pemikiran cacat Anda yang menjadi penyebabnya. Seseorang yang memikirkan pembunuhan untuk istrinya sendiri, apakah pikirannya tidak cacat?" Hal itu membuat Wijayadeva kaget dan Katappa pun kemudian pergi. Di sisi lain diperlihatkan ibu Shivagami ingin mencarikan pendamping untuk Amarendra, tapi belum menemukannya. Kriteria yang tepat untuk putranya adalah cantik, tangguh, dan pintar. Karena tidak hanya akan menjadi pendamping Amarendra Bahubali, ia kelak juga akan menjadi Maharani di kerajaan Mahesmati. Sembari mencarikan jodoh, ibu Shivagami memberikan misi untuk Amarendra Bahubali. Ia berkata bahwa ketika seorang raja keluar dari istananya, maka dia akan melihat keluhan dan suka duka rakyatnya. Raja yang baik adalah raja yang paham permasalahan rakyat, kemudian memberikannya solusi. Ketika kamu pulang nanti, aku akan mencarikan pendamping untukmu. Bahubali kemudian pergi dengan ditemani Katappa. Di tengah perjalanan, saat ingin beristirahat di sebuah danau, ia terkejut karena melihat banyak sekali mayat yang terapung akibat ulah Pindari. Pindari tidak hanya suka merampok, mereka juga membunuh. Suatu ketika Amarendra Bahubali bertemu dengan seorang putri kerajaan kecil bernama Devasena. Para perampok kemudian datang dengan tujuan mengambil harta mereka. Amarendra Bahubali terpukau melihat Devasena yang pandai bela diri dan kecantikannya serta karisma yang dimilikinya itu membuat Devasena menjadi seorang putri yang sempurna. Sedangkan kakak Devasena yang bernama Kumaravarma kebalikan dari Devasena. Ia sangatlah penakut. Kemudian Katappa dan Amarendra Bahubali secara diam-diam membantu Devasena melawan Pindari.
Karena tidak tahu bahwa Katapa dan Bahubali telah membantu mereka, Devasena pun memarahinya karena mereka hanya diam saja tak membantu. Katapa berpura-pura dan menjelaskan kalau keponakannya adalah orang yang bodoh dan diusir dari keluarganya. Merasa kasihan, Devasena pun mengizinkan mereka tinggal di lingkup istana untuk dilatih sebagai prajurit. Sesampainya di istana, Devasena yang sedang berlatih memanah menggunakan 2 anak panah, dan di saat yang sama Varma sedang melatih Amarendra Bahubali dengan memperkenalkan senjata yang ia miliki. Saat belajar membelah kayu, Amarendra berpura-pura tidak bisa melakukannya dan membuat semua orang tertawa. Saat mencoba yang kedua kalinya, Varma mengajari Amarendra dengan memegang tangannya dan kayu itu kemudian terbelah. Katapa memujinya, tapi Devasena merasa curiga. Di malam hari, Devasena yang penasaran meminta Varma menunjukkan keahliannya membelah kayu langsung di hadapannya. Itu membuat Varma sangatlah gugup. Untung saja saat itu Amarendra dan Katapa berhasil mengalihkan pembicaraan. Kemudian Devasena mengajak Varma dan Amarendra berburu babi yang merusak tanaman petani esok hari. Pagi pun tiba. Amarendra diam-diam membantu Varma memanah babi hutan. Dan membuat takjub semua orang, termasuk Devasena. Kecurigaan Devasena semakin menjadi. Dia tidak yakin kalau Amarendra adalah orang yang bodoh. Secara dia memiliki tubuh yang kekar dan sangat sehat. Jangan sampai Amarendra adalah orang yang menyamar untuk mematai kerajaan Kuntal. Apalagi setelah Devasena memegang tangan Amarendra. Ia pun yakin bahwa tangan itu sering memegang senjata perang. Amarendra pun diuji melawan sapi Bahadur untuk mempertaruhkan nyawanya. Hal itu membuat Amarendra terluka dan Devasena pun menyesal, kemudian merawat Amarendra. Di sisi lain, Balaladeva yang mengetahui kabar bahwa adiknya sedang menyamar menjadi orang biasa di kerajaan Kuntal untuk memikat seorang putri. Setelah melihat fotonya, Balaladeva malah menyukainya dan menginginkan Devasena menjadi miliknya. Bala kemudian memberitahu Sivagami bahwa ia sedang jatuh cinta kepada Devasena, putri dari kerajaan Kuntal. Karena Sivagami tidak mengetahui bahwa wanita yang ingin dinikahi Bala adalah kekasih Amarendra, ia pun berjanji akan membuat Devasena menjadi menantunya. Sivagami kemudian mengirim prajurit untuk mengantar sejumlah emas sebagai tanda untuk melamar Devasena. Katapa dan Amarendra pun merasa sangat bahagia karena mengira ibu Sivagami melamar Devasena untuk Amarendra. Saat itu Devasena menolak dan berkata, "Kalian terbiasa membawa hadiah sebanyak ini, namun bagiku ini hanyalah sebuah debu di kakiku. Kalau melamar dengan cara ini tanpa memperlihatkan siapa pangerannya, jangankan aku, bahkan seekor anjing pun di kerajaan kami pun tak sudi menikah dengannya." Ia mengirim surat sebagai balasan lamaran Sivagami yang berisi, "Tanpa mengetahui kelebihan dan keberanian putramu, maka aku menganggap putramu hanya berdiri di belakang wanita. Aku mengirimkan pedangku untukmu, dan nikahkanlah pedang ini dengan anakmu, maka kita akan menjadi besan." Tanpa berpikir panjang, Sivagami pun memerintahkan Menteri Pertahanan menyiapkan pasukan dan segera menyerang kerajaan Kuntal. Tapi Wijayadeva menghentikannya dan menyarankan karena Amarendra berada di kerajaan Kuntal, mengapa tidak dia saja yang diberi tugas membawa Devasena sebagai tawanan. Mendengar hal itu, Sivagami pun setuju. Namun pasukan Mahesmati tetap menyerang kerajaan Kuntal, sehingga Amarendra pun memperlihatkan kemampuannya dan menyerang prajuritnya sendiri. Hal itu membuat Raja Kuntal mengaguminya. Diperlihatkan saat itu Varma ikut bersembunyi dengan para wanita kerajaan. Kemudian Amarendra memberikan motivasi agar ia menjadi pria sejati dan berkata, "Yang memberi kematian adalah Tuhan, yang menyembuhkan sakit adalah dokter, dan yang memberikan nyawa adalah kesatria." Dengan begitu Varma pun ikut dalam peperangan, sedangkan Amarendra membantu Devasena memanah para penyerang dan
membuat Devasena takjub. Amarendra juga mengajari Devasena memanah dengan 4 jari sekaligus. Karena prajurit Mahesmati sangatlah banyak dibandingkan kerajaan Kuntal, Amarendra pun kemudian membuat tsunami untuk melenyapkan para prajurit Mahesmati supaya kerajaan Kuntal menjadi aman. Setelah menguasai semuanya, Varma meminta maaf karena tidak mengenali Amarendra dan kemudian mereka pun menjadi sahabat. Kemudian raja bertanya, siapa Amarendra ini? Katapa kemudian menjawab, itu tidak penting, namun laki-laki ini menginginkan putri dari kerajaan Anda. Raja dan Ratu Kuntal pun sangatlah senang. Tiba-tiba Merpati datang dan memberi pesan dari Ibu Sivagami untuk membawa Devasena sebagai tawanan. Devasena marah. Dia mengira Amarendra hanya bersandiwara untuk menangkapnya. Saat ia membakar baju Amarendra, Katapa berkata, dia adalah Amarendra Bahubali, putra kesayangan Sivagami, pewaris tahta kerajaan Mahesmati. Mendengar hal itu, semua orang pun berlutut. Amarendra kemudian merayu Devasena agar ikut dengannya sebagai tawanan dan menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Devasena kemudian berkata ia mau dibawa kemana saja oleh Amarendra. Namun ia tidak terima jika harus dijadikan tawanan Mahesmati. Oleh karena itu, Amarendra pun berjanji, dari sekarang hingga maut memisahkan kita, aku adalah milikmu Devasena. Dengan ajaran agama yang diberikan ibuku, aku bersumpah tidak akan membiarkan kehormatan dan martabatmu dipermalukan. Dengan begitu, Devasena pun setuju dan ikut Amarendra kembali ke kerajaan Mahesmati. Singkat waktu, sampailah mereka di kerajaan Mahesmati. Devasena langsung meminta maaf atas kelakuan lancangnya, menolak lamaran Sivagami. Untungnya Sivagami segera memaafkannya dan memintanya berdiri di dekat calon suaminya. Tapi langkahnya terhenti saat tahu Sivagami menjodohkannya dengan Balaladeva. Menyadari ada kesalahpahaman, Katapa pun segera menjelaskan. Namun Sivagami tidak mau tahu dan mengatakan kepada Amarendra bahwa ia akan menikahkan Devasena dengan Balaladeva. Hal itu membuat Devasena marah dan berkata, memangnya siapa Anda yang lancang memilihkan pria untuk pernikahanku? Apakah Anda tidak tahu bahwa wanita kesatria berhak memilih siapa pendamping mereka? Sivagami pun murka dan menyuruh Danayak menghajar Devasena. Tapi Amarendra pasang badan karena dia telah berjanji akan melindungi kehormatan Devasena. Dia juga menyalahkan Sivagami karena tidak punya hak menentukan siapa yang menikah dengan Devasena. Dengan penuh amarah, Sivagami meminta Amarendra memilih, yaitu tetap menjadi pewaris tahta atau menikahi Devasena. Amarendra pun memilih menikahi Devasena. Dengan demikian, pewaris tahta digantikan oleh Balaladeva dan Amarendra menjadi panglima perang. Di hari Vijayadasami yang dihadiri oleh beberapa kerajaan dan juga seluruh rakyat Mahesmati, diadakan penobatan Balaladeva menjadi Raja Mahesmati. Para rakyat tidak menyukai hal tersebut, namun saat Amarendra dinobatkan sebagai komandan perang dan saat ia mengucapkan janjinya untuk kerajaan, seluruh prajurit dan rakyat pun mendukungnya dengan meneriakkan nama Bahubali, sehingga membuat seluruh kerajaan bergetar. Hal itu menyulut amarah Balaladeva. Meskipun ia resmi menjadi raja, Amarendra tetaplah milik Mahesmati dan Sivagami tetap menjadi hukum utamanya, bukan dirinya. Wijayadeva kemudian menghasut anaknya untuk melenyapkan Amarendra supaya tidak ada lagi penghalang untuknya. Balaladeva pun menyetujuinya. Selain itu, dia juga akan mengubah sistem hukum
hukum di mana ialah yang menjadi hukum utama, bukanlah Sivagami. Lanjut cerita, Amarendra kemudian melangsungkan pernikahan dengan Devasena. Singkat waktu, Devasena kemudian telah hamil tua dan diperlihatkan saat itu kerajaan sedang melakukan syukuran tradisi kelahiran sang anak. Devasena kemudian meminta Katapa menggantikan ayahnya untuk memberikan berkat kepada anak pertama di pangkuannya. Agar anak yang dilahirkan menjadi panjang umur, Katapa sangat terharu dan berkata, "Aku tak akan meletakkan ia di pangkuanku, tapi aku akan mendudukannya di atas kepalaku." Lalu Sivagami pun muncul dan kemudian memberi berkat. Selain itu, Raja Balaladeva pun juga datang, bukan memberikan hadiah, malah membuat masalah. Balaladeva menawari Amarendra untuk berhenti dari tugasnya sebagai panglima dan digantikan Setopati dengan dalih supaya Amarendra selalu ada di samping istrinya. Amarendra pun menerima pencopotan jabatannya setulus hati. Sandiwara itu membuat Devasena marah dan protes kepada Sivagami karena hanya diam saat melihat ketidakadilan. Di hari perayaan menyambut kelahiran anaknya, Devasena pun meminta hadiah kepada Amarendra bahwa ia harus menjadi Raja Mahesmati menggantikan Balaladeva. Devasena juga berkata, "Tidak hanya aku yang menginginkannya, namun seluruh rakyat Mahesmati pun juga menginginkannya." Hal itu membuat Sivagami semakin kecewa. Karena merasa jabatannya sudah tinggi, Setupati pun meminta Devasena untuk berbaris di barisan warga biasa jika mau ke kuil Mahadev. Devasena merasa risih melihat Setupati melecehkan kaum wanita. Saat Devasena lewat, Devasena langsung mematahkan jari Setupati yang hendak melecehkannya. Devasena lalu diborgol dan dihakimi. Saat Devasena terpojok, Amarendra kemudian muncul untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Amarendra kemudian memenggal Setupati dan berkata, orang yang menyentuh wanita bukan hanya dipotong jarinya, tapi dia harus dipenggal kepalanya. Hal itu membuat Amarendra dan Devasena diusir dari kerajaan dan kemudian menjadi rakyat biasa. Atas hukuman itu, seluruh rakyat menyambut bahagia karena pemimpin mereka akan tinggal bersama mereka. Kedatangan Amarendra membuat berkah bagi semua rakyatnya. Amarendra membuat banyak inovasi untuk meringankan pekerjaan rakyat. Hal itu membuat rakyat semakin mencintai Amarendra dan Devasena. Di sisi lain, Wijayadeva merasa jika Amarendra dibiarkan hidup, suatu saat nanti ia akan menjadi raja. Kemudian ia pun berkata kepada Sivagami, jika semua rakyat mengeluhkan masalahnya kepada Amarendra, untuk apa ada Maharaja? Namun Sivagami pun hanya diam. Karena Sivagami hanya diam, Wijaya dan Balaladeva kemudian mengatur sandiwara untuk memancing Varma dan menjebaknya dalam sandiwara itu. Wijaya memberitahu Varma kalau Balaladeva hendak melenyapkan Amarendra. Ia kemudian meminta bantuan Varma agar Varma melenyapkan Balaladeva dan menyelamatkan Amarendra. Varma berpikir demi adik Devasena dan anak yang ada di dalam kandungannya, Varma pun termakan kata-kata Wijayadeva, kemudian diam-diam menyelinap untuk melenyapkan Balaladeva. Namun, ia sendirilah yang diserang untuk dilenyapkan oleh Wijayadeva. Wijayadeva pun lalu berteriak-teriak seolah-olah Varma menyerang Raja Balaladeva untuk membantu Amarendra Bahubali menaiki tahta Mahesmati. Sivagami tak menyangka bahwa Amarendra bisa melakukan hal itu. Lalu Sivagami menyuruh Katapa untuk melenyapkan Amarendra. Namun Katapa menolak. Sivagami lalu berkata, jika kamu menolak, maka aku akan menodai tanganku sendiri karena melenyapkan anaknya. Hal itu membuat Katapa tidak ada pilihan selain menuruti perintah Sivagami. Tapi Wijayadeva tidak mempercayainya, sehingga ia juga ingin melenyapkan Katapa.
Lanjut cerita, Amarendra mendapatkan kabar bahwa Katapa dihukum di istana. Amarendra kemudian meminta izin kepada Devasena untuk pergi ke istana. Devasena pun berpesan Katapa harus selamat karena ia telah berjanji akan menggendong anak kita. Lalu Amarendra pun pergi untuk menyelamatkan Katapa. Amarendra kemudian menyelamatkan Katapa yang dibakar hidup-hidup. Tapi Katapa segera memintanya pergi dari sana dan meninggalkannya. Amarendra kemudian menolak lalu berkata, "Selagi kau masih bersamaku, tidak akan ada orang yang akan melenyapkanku, Paman." Mendengar hal itu, Katapa pun semakin bersalah karena ia sendirilah yang akan melenyapkan Amarendra. Tak lama kemudian prajurit Raja Bala menyerang mereka. Saat berhasil melenyapkan semua musuh, Katapa pun memiliki kesempatan untuk melenyapkan Amarendra Bahubali dengan menusuknya dari belakang. Katapa kemudian meminta maaf karena ini adalah tugas dari Ibu Sivagami. Amarendra pun memaafkan Katapa dan berpesan untuk menjaga ibunya baik-baik. Lalu Amarendra pun meninggal. Tak lama kemudian Balaladeva datang. Ia senang Katapa telah menjadi anjing setianya. Dari situ Katapa tahu jika semua ini adalah sandiwara Balaladeva untuk mengadu domba Sivagami dan Amarendra, serta merencanakan pembunuhan Amarendra di tangan Sivagami. Di sisi lain, mendengar kematian Amarendra, seluruh rakyat datang ke istana. Lalu Katapa mendatangi Sivagami. Dia melumuri tangan Sivagami dengan darah almarhum anaknya. Katapa memarahi Sivagami yang salah mengambil keputusan. "Kau tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kau menyalahkan orang baik seperti Amarendra Bahubali. Dan kau tidak pernah melihat sifat sampah putra kandungmu sendiri. Dia telah merencanakan sandiwara pembunuhan Amarendra di tanganmu. Asal kamu tahu, sebelum wafat Amarendra tidak mengingat siapapun, bahkan istri dan putranya. Dia hanya berpesan kepadaku untuk menjagamu." Tak lama kemudian Devasena yang baru melahirkan datang dan langsung lemas setelah tahu kalau Amarendra telah tiada. Wijayadeva kemudian menghasut Sivagami untuk melenyapkan anak Devasena. Sivagami mendekati Devasena. Dia bersimpuh di kaki Devasena sembari berkata, "Maaf, aku tidak bisa berbuat yang lainnya." Balaladeva lalu meminta Sivagami untuk mendeklarasikan kematian Amarendra Bahubali kepada seluruh rakyat dan dia akan mengurus anak Devasena. Tak disangka Sivagami malah berkata kepada rakyatnya, "Amarendra Bahubali telah tiada dan sekarang raja kalian adalah Mahendra Bahubali." Lalu Sivagami memerintahkan Katapa menyiapkan hukuman gantung di hadapan semua rakyat untuk Balaladeva dan ayahnya. Tak disangka Wijayadeva telah menyiapkan penyerangan untuk melenyapkan Sivagami, Mahendra Bahubali, Katapa, serta Devasena. Sivagami meminta Devasena segera pergi bersamanya, tapi Devasena menolak dan berkata, "Anda akan menyelamatkan putraku. Aku akan menganggap suamiku hidup kembali. Mahendra harus kembali ke istana. Aku dan Mahesmati akan menunggunya." Lalu Ibu Sivagami pun pergi menyelamatkan cucunya Mahendra Bahubali. Lalu Balaladeva membakar habis kerajaan Kuntal, sedangkan Devasena dirantai di tengah kerajaan. Sesi kemudian berpindah di masa kini, di mana Mahendra Bahubali sudah berusia 25 tahun. Setelah mengetahui sejarahnya, Mahendra Bahubali segera mendekati ibunya untuk meminta restu merebut Mahesmati. Ia mengumpulkan seluruh rakyat untuk berjuang bersamanya, merebut kembali kemerdekaan dari kezoliman Raja Balaladeva. Di sisi lain, Balaladeva mendapat kabar bahwa Katapa telah melakukan pemberontakan dan membawa pasukan untuk menyerang raja. Balaladeva kemudian melihat dengan menggunakan ropong dan dia
terkejut melihat Devasena datang membawa kepala putranya Badra. Ditambah ia juga melihat Bahubali di sampingnya. Balaladeva pun marah karena anaknya dipenggal, kemudian menyiapkan prajuritnya dan perang pun terjadi. Di saat Bahubali berada di tengah medan perang, Balaladeva pun menculik Devasena dan dijadikan sebagai tawanan. Melihat hal itu, Bahubali pun segera mengejar dan menyelamatkan ibunya. Tapi dia gagal. Ia pun tak menyerah. Kemudian dia menyerang kembali dengan cara yang berbeda. Sehingga Bahubali pun berhasil menyelamatkan ibunya. Lalu, ritual yang ditunggu-tunggu ibunya selama bertahun-tahun dimulai. Devasena berjalan dengan membawa api di kepalanya menuju kuil untuk merayakan kematian Balaladeva. Sedangkan Bahubali melawan Balaladeva. Kemudian Bijayadeva memerintahkan untuk membakar jembatan menuju kuil agar Devasena tidak bisa melangkahkan kaki. Namun dewa berkehendak lain. Bahubali berhasil membuat kepala patung Balaladeva jatuh dan membuat kaki Devasena tak bisa dihentikan. Bahubali sekuat tenaga pun melawan Balaladeva dan akhirnya Bahubali pun mengalahkan Balaladeva yang kemudian memindahkannya di atas tumpukan ranting penderitaan Devasena. Lalu Devasena meletakkan api yang ada di atas kepalanya untuk membakar Balaladeva. Kemudian akhirnya Mahendra Bahubali dinobatkan menjadi Raja Mahesmati, sedangkan Avantika menjadi istri Mahendra Bahubali, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.